What up guys, welcome back to my another YouTube video. Bareng lagi sama gue Arif Kurniawan di channel AK Production. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sudah dalam keadaan baik. Dan pada video kali ini, seperti janji gue sebelumnya, di segitiga exposure part kedua ini gue bakal ngebahas tentang ISO. Dan buat kalian yang belum nonton video gue yang pertama, yaitu tentang aperture, silahkan diklik di sini aja, karena video kedua ini tentang ISO akan ada hubungannya dengan aperture, dan juga di part ketiga nanti kita akan membahas tentang shutter speed. So, buat kalian yang belum subscribe juga channel ini, jangan lupa di subscribe, diklik juga tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video gue yang terbaru selanjutnya. Tanpa panjang lebar, mari aja kita langsung bahas apa itu ISO. Oke, apa sih ISO itu? Atau kalau di kamera analog dulu namanya adalah ASA. Bedanya sekarang di kamera digital namanya ISO. So, ISO adalah kemampuan sensor pada kamera untuk menangkap cahaya. Jadi kalau kemarin kita ngebahas tentang aperture yang ada di dalam lensa, ketika cahaya masuk melalui lensa, lalu diatur melalui aperture dan masuk ke dalam kamera. Nah, di dalam kamera ini kita bisa atur lagi cahaya yang masuk melalui sensor atau ISO yang ada di dalam kamera. Semakin besar ISO yang kita atur, semakin terang gambar yang dihasilkan atau video yang dihasilkan. Tetapi masalahnya adalah video atau foto tersebut semakin besar ISO-nya akan semakin terlihat noise atau banyak bintik-bintiknya di dalam foto maupun video. Jadi menurut gua ISO itu bisa dibilang kayak fake lighting ya. Ketika kita di dalam keadaan gelap, kita naikin ISO-nya, di situ seakan-akan terang seperti ada lampu. Tetapi ternyata efek negatifnya adalah banyak noise dan membuat hasil video menjadi kurang baik atau tidak jelas atau tidak clear ya. Dan sebaliknya, semakin ISO itu kecil di angka 80, 100, 200, dan batas maksimal penggunaan ISO terbaik menurut gue di angka 1000. Ini bukan patokan yang pakem, mungkin ada banyak videografer atau fotografer di luar sana yang memiliki batas maksimal ISO-nya. Kalau menurut gue pribadi, gue di angka 1000 ISO-nya. Semakin sedikit ISO yang kita pakai, contoh misalnya 100 gitu ya, atau 80 atau 200, artinya cahaya yang masuk ke dalam kamera itu akan semakin sedikit juga. Tetapi efek baiknya adalah gambar akan semakin jelas atau semakin bagus. Nah, makanya kita tuh ada hubungannya dengan aperture. Jadi kalau misalnya kita mau menghasilkan gambar atau video yang jelas, kita bisa turunin ISO-nya, dan di aperture-nya kita bisa naikin atau di bukaan terbesar. Nanti kita akan bahas tuh di episode terakhir, dan kita akan ngegabungin antara aperture, ISO, dan juga shutter speed. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update video selanjutnya. Jadi kesimpulannya, ISO adalah kemampuan sensor yang ada di dalam kamera untuk menangkap cahaya yang masuk. Sesimpel itu. Jadi semakin ISO-nya rendah, maka cahaya yang masuk akan semakin sedikit, gambar akan semakin jelas. Tapi sebaliknya, ISO yang tinggi akan mendapatkan hasil yang terang, tapi dampak buruknya adalah noise akan semakin banyak. Jadi kalau ada pertanyaan ISO berapa sih yang bagus digunakan, itu variatif, nggak ada peraturan yang baku atau nggak ada yang aku harus gini. Tapi menurut gue sih ISO yang maksimal itu di angka 1000, dan dimulainya dari angka 100 sampai dengan 1000. Selebihnya gue takut akan menghasilkan noise yang membuat gambar jadi kurang bagus. Jadi gimana kalau misalnya di angka 1000 ternyata masih kekurangan cahaya atau kurang terang, ya
harus menggunakan lighting pastinya. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan gue tentang ISO. Dan di video selanjutnya gue bakal ngebahas tentang shutter speed. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini dan juga diklik tombol notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notif video gue yang terbaru selanjutnya. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai di sini, gue ucapkan terima kasih dan gue Arif Kurniawan undur diri. Thanks for watching. See you in the next video and stay creative. Bye bye.